ngerasa salah jurusan lah. Iya benar. Masuk fisika susah lah. Susah. Padahal gampang ya. Padahal dia di fisika itu kalau udah nemu feel-nya ya. Iya, kalau udah nemu feel-nya asik banget. Di fisika ada Himapis. Iya benar. Ada himpunan yang emang menghimpun semua mahasiswa yang aktif kan. Siap membackup semua mahasiswa. Saya juga banyak berproses di sana sih di Himapis kan. Ini ketika kalian udah masuk hari ini pertama, berarti itu kalian sudah memulai hal baru. Iya. Jadi ketika situ kalian sudah memulai, berarti kalian harus menyelesaikannya. Benar. Nah, dan untuk menyelesaikannya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Oh, kita belum kenalan. Kita ada di podcast Himafis Podcast, bukan Ngofis, ngobrol bareng fisika. Sekarang kita udah kedatangan Rizal Laita. Gimana pengalaman semester akhir, Zal? Sebenarnya itu agak sensitif, Bang. Kita cari yang ringan ya. Nah, kayaknya itu lebih baik kita bahas di luar sudah. Di luar ya. Oke. Yang saya mau pertanyakan sih, Bang. Ya. Agak ini sih, inspiratif. Ya, agak inspiratif. Tadi pagi saya lihat sih deh. Ya. Saya lihat sih deh ngisi di kelas ya. Ngisi kelas. Oke. Jadi saya agak kaget ya. Walaupun sebenarnya kita tahu sekarang sih dia udah 90 derajat. 180 derajat. Kalau 90 derajat enggak masuk. Oke, 180 derajat. 180 derajat berubah dari alhamdulillah. Itu sudah. Nah, dari mafia jadi lebih baik ya. Jadi kita lihat dari pas saya maba kebetulan Side kan satu tingkat di atas saya gitu kan. Iya. Sepertinya kita tidak berbeda jauh. Enggak, sebenarnya kayak tidak berbeda jauh. Jadi saya sering ngelihat Side kayak seperti orang yang sangat inspiratif, menuhin kelas, tidur di belakang gitu loh. Saya kok agak kaget gitu kan ngelihat Side tiba-tiba ngisi kelas, bantu bapak salah satu dosen kita gitu kan. Kok bisa itu loh, pengen tahu dulu. Jadi kayak tadi pagi itu kan saya sempat buat story itu kan. Sebenarnya ceritanya dulu kenapa saya tiba-tiba ngajar. Ngajar sebenarnya kayak nemenin latihan. Jadi hari apa ya, saya datang ke kampus tuh hari apa? Hari Senin nih. Senin. Kalau nggak salah hari Jumat. Hari Jumat tuh saya datang ke kampus tuh pagi. Ketemu Pak Wayan. Pak Wayan. Ya, ketemu Pak Wayan Sudiarta di kantin. Tiba-tiba beliau nanya, lagi sibuk ngapain sekarang? Oh, kayaknya nggak ada kesibukan deh, Pak. Bantuin saya ngajar. Oh, boleh. Saya mikirnya anak SMA nih. Boleh dong, Pak. Enggak. Mencari pundi-pundi keuangan kan untuk bertahan hidup. Oh, tentang udah selesai, Bang ya. Alhamdulillah lah ya. Udah selesai. Terus kayak tiba-tiba Bapak bilang, saya nanya, "Oh, untuk SMA, Pak?" Enggak, untuk fisika dasar sama fisika komputasi. Wah, cukup berat nih. Gantian beliau. Akhirnya ya udah. Tadi jam 7 pagi temenin bapak ngantarin anaknya dulu, terus ya buat story dong, buat branding diri dong. Pamer diri tuh enggak pamer. Bedain, kalau pamer tuh enggak ada isinya. Oh gitu. Kalau pamer tuh enggak ada isinya. Lebih ke branding diri. Oke. Nah, jadinya kayak buat branding diri, ngasih tahu kalau saya tuh punya kemampuan juga sebenarnya. Oh, jadi bisa dibilang Wanul berubah karena nemu wanita yang tepat atau gimana, Bang? Waduh. Atau semua hasil dan progres ini atas bantuan dunia percintaan? 50-50 lah ya, 50-50. Ada supportnya, 50%-nya ada kesadaran diri. Tertampar dengan realita bahwa harus bayar kuliah mahal. Kebutuhan ternyata uang itu kita perlu. Karena itu juga sih yang bikin kayak kembali lagi ke jalan yang benar dan ada pendekatan ke Tuhan yang Maha Esa. Tapi hati-hati loh, skripsian ini kita udah di masa-masa kritis loh, di masa-masa yang parah. Tahu kemarin ada isu, ada berita orang skripsian, wah, belum sempat merayakan perjuangannya, kayak
Kayak saya ngebayangin ya kayak dia lagi skripsian, kayak ngejar skripsi, wah saya harus lulus, nggak main, nggak jalan-jalan, nggak menikmati hidup, tiba-tiba meninggal. Tuh pas di liang lah tuh kayak, wah tahu gini mah jalan-jalan aja ya, nggak usah skripsian, cuman ya udahlah. Tapi enak loh mahasiswa baru sekarang. Yo, gimana? Ada MBKM, kampus mengajar gitu ya? Ya bebas ya. Oh kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Jadi kayaknya di semester 6-7 ke atas tuh kayak mereka bebas mau pilih kuliah di mana aja, enak banget tuh. Bisa ikut bangkit, terus bisa kayak magang berbulan-bulan di perusahaan. Kalau kita kan, saya cuman magang di laboratorium fisikalan tapi itu pengalaman bagus. Di luar itu sih Bang, yang saya pengen tahu sih pengalaman sih deh, kesan dan ceritanya sih. Dulu kan kita nih 11-12 lah. Yang cuma menu-menuhin kelas gitu Bang. Nah, itu gimana bisa kayak tiba-tiba sekarang udah nemu feelnya gini-gini cerita. Sampah itu kalau dipilah dengan baik, dengan orang yang tepat, bisa jadi batako juga. Gitu. Jadi kayaknya emang tergantung kesadaran masing-masing sih. Bahkan saya kayak punya prinsip kalau misalnya kita tidak punya alasan untuk berjuang, maka kita tidak punya alasan untuk bertahan. Dan kayak setiap orang punya alasan masing-masing. Jadi kayak motivasi dari motivator terkenal pun kalau misalnya kita tidak punya alasan untuk berjuang ya. Mungkin waktu itu saya di awal-awal semester mungkin karena nggak ngerasa butuh apa-apa, uang jajan ngalir terus gitu kan, kayak ngekos aman kayak gitu kan, nggak pernah keciduk. Maksudnya keciduk lagi tidur sama Umi. Iya, nggak kuliah gitu kan, nggak pernah keciduk, nggak kuliah sama Umi. Ya, gitu. Ya dong, ya kan, nggak apa-apa dong, orang tua. Gitu sih. Cuman kayak akhirnya kayak tertampar realita bahwa biaya kuliah juga mahal, kayak mulai nyadar wah habis kuliah bakal harus kerja nih. Jadi ya udahlah. Akhirnya kayak realistis juga. Akhirnya kayak mulai rajin bahwa kita harus survive untuk diri sendiri kan. Nggak bisa selalu ngandelin orang lain sih. Jadi kayak mikirnya kayak gitu dan mulai nyaman sih. Akhirnya dipercaya sama beliau dan ditempatkan mengajar di kelas. Oke. Dan mungkin sih yang adik-adik itu belum tahu ya. Orang yang di depan tadi pagi itu sebenarnya pas dia semester 1 sampah, enggak dilirik. Iya, cuma kadang setiap orang punya ini kan prosesnya masing-masing. Dan yang saya pengen tahu sih Bang, di fisika ini sendiri sih, kita termasuk saya pribadi kayak sering pas awal-awal kan, pas semester 1-2 kayak ya udahlah, ketemu orang-orang yang memang sudah ketemu basicnya, yang udah 100 langkah lebih di depan kita, kadang kita juga sering tidak percaya diri kan. Iya benar sih, benar. Apalagi teman-teman yang saya bilang dari jauh, yang kategori pengetahuannya kurang dari teman-temannya. Hati-hati. Maksudnya ya kayak gitulah. Maksudnya banyak dari berani saya bilang memang bener sekolah di itu sama sekolah di memang perbandingan fasilitasnya beda. Ya. Gitu kan. Jadi itu yang bikin hasil dari atau tembusan dari ini juga beda. Tapi banyak kok dari luar ini malah lebih unggul kan. Cuma saya lebih ngambil ke yang belum unggul lah. Ini kan banyak teman-teman yang ngerasa salah jurusan lah. Iya benar. Masuk fisika susah lah. Susah. Padahal gampang ya. Tinggal daftar SBMPTN aja. Iya. Pasti ikut tes biar masuk. Apalagi kalau rajin ibadah nggak perlu SBMPTN Bang. SN langsung lulus. Doa tuh gitu Bang. Sebenarnya itu yang saya pengen ngasih tahu buat teman-teman sih. Permasalahan rata-rata, entah itu saya pribadi, pengalaman saya,
yang dari desa, kebetulan saya dari desa juga bang, agak pelosok. Kadang saya agak tidak percaya diri dengan orang-orang yang memang 10 langkah 100 langkah atau di depan saya dengan posisi start yang sama, ternyata teman saya udah punya bekal yang lebih untuk menjalani prosesnya. Kadang saya sering insecure di sana bang. Dan nggak sedikit, banyak kayak teman-teman yang sampai harus pindah lah, harus berhenti lah karena kayaknya salah jurusan, salah nih, padahal ya gitu. Padahal dia di fisika itu kalau udah nemu feel-nya ya, kalau udah nemu feel-nya asik banget sih. Termasuk saya kan, maksudnya di fisika itu kan enggak melulu tentang teori rumus-rumus, turunan, banyak hal yang kita bisa kerjakan, banyak hal yang terkonseptual dengan teori-teori fisik yang emang bisa kita pelajari secara langsung kan di terapannya gitu bang. Jadi kayak itu kira-kira gimana sih bang solusi nih buat teman-teman? Kalau saya kan memang berani saya bilang saya udah bisa nyaman ya, ketemu di titik ternyaman saya dengan tetap di fisika, dengan mencari titik ternyaman saya. Tapi kadang titik-titik saya tuh masih terlalu individual. Kenapa saya bilang itu? Masih susah untuk diikuti sama orang lain gitu bang. Iya, bener-bener. Kayak enggak semua orang bisa kayak jalan di jalan yang saya udah lewatin gitu kan. Iya benar-benar. Enggak semua orang bisa ngelewatin proses yang sudah saya lewatin. Iya, saya pun kayak gitu. Jadi kadang jalan yang kita lalui belum tentu orang lain bisa melalui juga. Jadi itu sih yang saya lihat dari teman-teman, banyak yang down padahal punya adalah kemungkinannya, punya kemampuan di depannya, cuma kadang lingkungan yang kadang nggak mendukung. Benar. Cuman kayak saya dapatkan waktu itu kita jadi ketua kita jadi panitia Munas juga tuh. Ya, cukup sukses. Alhamdulillah tuh ada pemateri dari internasional Pak Frank Levins. Cuman dari sana tuh kan kita sempat naik turun ya, Dari situ tuh saya kayak belajar bahwa jangan lihat hasilnya akan kayak gimana. Jadi kayak ya udahlah, berikan apapun yang bisa kita berikan, kayak berikan semaksimal mungkin totalitas, jangan sampai kayak ada penyesalan di akhir kayak coba saya dulu kayak gini, ya udah jalanin aja. Hasil akhirnya tuh pasti tidak akan mengecewakan. Selama kita kayak tidak berimajinasi atau berekspektasi lebih tentang jadi kayak ya udah jalanin aja. Skripsian juga saya kayak gitu, kayak ya udah kayak terserah lah lulus kapan gitu kan, kayak udah belajar ngetik belajar, ada progres. Ujung-ujungnya selesai juga gitu kan. Ya sih. Ya kayak gitu sih. Kayak dinikmatin aja sih setiap proses yang ada, kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Iya sih, kayak pepatah yang tuh loh, yang mana? Yang bilang kalau kita ngerjain ada kemungkinan buat berhasil dan enggak berhasilnya kan. Ya. Tapi kalau kita enggak ngerjain udah pasti gagal gitu kan. Ini sedikit saya cerita bang. Kalau saya di fisika ini kan udahlah, saya agak susah berinteraksi dengan orang-orang yang memang enggak sefrekuensi. Kadang saya lihat juga banyak juga teman-teman yang agak susah untuk interaksi dengan lingkungan baru. Dulu saya coba kan di Himapis, pas ada Kak Gara, Pak Side. Soalnya ini kan ketua umum Himapis 2019 kan, Ikhwanul Muslimin. Berawal dari orangnya jadi bisa. Tapi saya yakin sih dari sana kayaknya ente mulai berproses. Ya, dari sana. Saya juga banyak berproses di sana sih di Himapis kan. Ini saya sering bilang sama teman-teman tuh, kalau emang kamu susah berinteraksi, jangan lari dari masalah itu. Cari titik ternyamanmu, saya bilang. Lewat mana? Di fisika ada Himapis. Ya, benar. Ada himpunan yang emang menghimpun semua mahasiswa yang aktif kan. Siap membackup semua mahasiswa yang memang ada kewalahan terkait interaksi, kewalahan terkait pengembangan ilmunya. Di sana bisa jadi satu kan, bisa dijadiin wadah kan. Benar. Bahkan saya ngerasa kayaknya gara-gara Himapis saya bisa menyelesaikan penelitian hanya dari Januari selesai Juli, maksudnya itu termasuk cukup cepat sih menurut saya. Iya. Dibantu oleh Kak Gara, terus
relasi-relasi kita ya. Relasi alumni-alumni itu dibantu sama teman-teman yang lain, dan itu karena ada organisasi, ngikut organisasi, bahkan kayak tahu jalur-jalur ya yang iya sih, yang tidak boleh dilalui oleh orang gitu kan, yang setidaknya ada jalan-jalan pintas yang bisa kita percepat gitu, tapi kan, masih tetap syar'i, tidak melanggar aturan apapun, tidak berbohong, tapi standar standar operasional jalan. Gitu Bang ya. Tapi tidak jalur lurus. Mungkin kadang kita bisa berbelok, siapa tahu di depan ada tembok kan, kita nunggu temboknya lama ada kan, razia lah. Mungkin iya ada razia kan, kalau kita nunggu razianya lama kita belok cari yang lain. Itu sih. Jadi yang terakhir nih Bang, saya pengen tahu nih kira-kira solusi dari kita nih sebagai kakak tingkat. Kita kan maksudnya punya tanggung jawab buat adik-adik kita. Segimana kita dulu kan backup penuh sama kakak-kakak tingkat, alumni yang sudah membentuk kita sampai sekarang. Ya, dari seorang jadi batako, punya posisi lah. Ya setidaknya bisa jadi batako itu kan butuh inovasi dari orang-orang beliau itu ya. Benar. Tapi mungkin apa namanya? Kalau menurut saya ya, mungkin untuk pesan nih untuk teman-teman mungkin yang lagi kuliah atau sedang mungkin masih baru-baru kuliah, semester 1, 3, jangan nyanyain waktu lah. Nyesel mau ngomong tapi podcast yang bagus nih, jadi kayak itulah sih. Jangan nyanyain waktu, karena kayak di akhir tuh ngulang kuliah tuh gak enak. Dicuekin. Benar. Jadi kayak ya udah, jadi kayak teman-teman punya waktu prosesnya masing-masing. Kalau bisa tahun pertama kita perkuat dasarnya, tahun kedua kita cari relasi sebanyak-banyaknya, manfaatkan kakak tingkat, ya kan? Ya benar. Bukan untuk pendekatan secara personal, tapi untuk kuliah. Iya. Kan? Untuk kuliah. Iya sih. Tapi hati-hati. Ada kakak tingkat yang tulus, suka lepas jala, dan ada yang suka lepas jala atau modus, ya kan? Ada, perlu diperhatikan. Jadi gitu sih Bang. Itu ya. Terkait ini sih, apa kemarin kan sempat interaksi sama adik tingkat. Dia cerita kan, curhat. Kadang dia bilang susah interaksi sama teman-temannya. Kadang insecure lah, bahasa gaulnya insecure kan, bahasa harus kita mengikuti zaman tuh Bang. Iya. Gaul dikit enggak apa-apa. Jangan norak jangan norak. Sekarang main TikTok loh, saya belum main TikTok sampai sekarang, kayak ketinggalan zaman banget nih. Ini kayak norak banget sih sebenarnya. Makanya kadang kayak ngomong-ngomong di kelas tuh kayak ngerasa jadi orang tua gitu. Bisa pargoy. Gini. Bukan. Ya. Gue jadi syarat skripsi sekarang, ngalahin TOEFL. Mengikuti zaman, tapi enggak sih bercanda. Jadi yang saya pengen nih tahu dari si Bang, kira-kira nih kalau misal ada nih dari teman-teman yang punya masalah yang sama dengan kita, yang kayak belum nemu feel set, tahu seperti si dulu kan, pas maba pernah mau masuk IPDN kan, akhirnya nggak fokus. Maksudnya tanda kutip semua orang punya masalah di semester 1-2 kan, 1, 2, 3. Dan itu emang nggak sedikit orang yang punya masalah kan. Benar. Nah, jadi kira-kira nanti ini ada cerita unik sih sebenarnya tentang IPDN nih. Jadi kan senior saya tuh, sebut saja namanya. Oh ya, inisial. Beliau kan juga tidak lulus. IPDN, ya kan. Akhirnya lanjut kuliah. Menyarankan kepada juniornya, Wanul, besok kalau kamu ikut IPDN jangan lepas kuliah ya. Saya bilang enggak mungkin, saya bakal lulus IPDN. Tahu-taunya di sini 5 tahun. Jadi kayak untuk teman-teman yang ikut ikatan dinas, jangan terlalu percaya diri lah. Ya kan? Banyak saingan gitu. Jadi kayak setiap orang kan pasti yang namanya kita buat kegiatan, kita merencanakan apapun pasti ada plan A, plan B, plan C. Plan A, plan B, plan C. Jadi kalau teman-teman fokus plan A misalnya kayak ikatan dinas, ya udah fokus di sana aja kalau misalnya emang cita-citanya di sana, tapi jangan lupa plan-plan yang lain kayak kuliah. Jangan sampai nyesel disiapkan. Iya, disiapkan. Saya bahkan kemarin udah sampai pamit ke teman-teman saya di kos. Ayo duluan ya, sorry ya kalau saya
selama di Mataram banyak salah gitu kan. Ternyata nggak lulus. Iya benar. Jadi kayak gitu sih. Cuman nih kalau misalnya kita ngomong etika mahasiswa nih. Oke, agak sensitif. Seru nih etika mahasiswa. Jadi agak sensitif sih kalau berkaca dari saya maba. Iya. Yang bisa dibilang cuman kita terdidik tanpa bermartabat dan beretika. Maksudnya kita tahu lah kapan waktunya jadi kapan waktunya jadi emas gitu kan. Dan itu hebatnya kita berproses di Himapes. Kayak kita diajarin nih kapan waktunya menghargai orang, kapan waktunya kayak jadi lepas diri sendiri aja. Enggak selamanya kayak lepas-lepas gitu kan. Kayak kalau misalnya lihat di kayak etika kayak mahasiswa, kayak ngechat dosennya kayak semena-mena. Bahkan saya kayak waktu itu kan saya ikut rumah bahasa nih. Ikut rumah bahasa. Terus kayak dia bilang, "Pak, saya boleh ikut ujian susulan nggak?" "Oh iya, datang aja jam segini." "Pak, boleh nggak ujiannya diundur? Soalnya saya ada acara keluarga." Oh itu. Iya sih. Sepenting apa dia ya. Itu ya masalah etika. Masalah zaman sekarang. Zaman sekarang. Ya etikanya kayak yang ya udah mulai turun. Maksudnya kalau kita punya etika ke dosen bagus, kedepannya bakal bagus, bakal dibantu. Yang penting kita tetap merendah diri gitu ke dosen. Iya benar sih. Kayak gitu. Ada pesan kesan untuk adik-adiknya dan teman-temannya yang sekarang sedang skripsian? Saya tuh inti nih. Oke, dari saya nih. Kebetulan kan kalau dia kan udah selesai di bidang tugas akhirnya, udah sombong. Enggak sombong. Menjelang alumni, saya menghargai dia sebagai kakak tingkat saya yang sudah selesai. Kalau belum selesai dia enggak mau saya menghargai. Ya. Apa pesannya? Buat teman-teman sih yang mau baru masuk. Ya. Terutama yang baru masuk sebenarnya, yang perlu banget perhatian dari kita bersama, entah itu saya, Side dan maupun teman-teman yang lain. Jadi jangan malu lah, jangan malu dan jangan takut untuk nyari zona nyamannya. Mungkin jadi gini, kuliah, ketika kalian udah masuk hari ini pertama, berarti itu kalian sudah memulai hal baru. Jadi ketika situ kalian sudah memulai, berarti kalian harus menyelesaikannya. Benar. Dan untuk menyelesaikannya, kalau ibaratnya mau ke Cina, nggak harus lewat Australia aja. Iya, nggak perlu. Banyak jalan menuju Cina gitu loh. Jalan menuju Cina. Jangan terlalu terpaku sama jalan orang lain. Benar. Jadi kadang manusia itu, kadang kita adik-adik itu sering insecure sama teman-teman yang pintar, takut ketinggalan jauh. Padahal belum tentu kan. Iya belum tentu. Bahkan semua orang kadang kita kalau mau jalan juga harus nerobos juga gitu kan. Ya banyak jalan lah. Kayak yang saya bilang, kalau mau ke Praia Lombok Tengah nggak harus lewat bypass. Iya, bisa lewat KLU. Bisa lewat Kediri. Iya bener. Bisa lewat KLU. Kenapa saya bilang gitu? Jalannya agak jauh kan. Iya. Tapi banyak proses, banyak pengalaman yang kita bisa ambil di sana. Itu makanya saya bilang semua orang punya prosesnya masing-masing. Nggak ada istilah yang cepat lulus itulah yang dikatakan berhasil kan. Iya benar. Itu salah banget sih. Karena yang saya lihat banyak orang-orang yang memang udah berprestasi, nggak kuliahnya nggak cepat selesai, tapi dia punya jalan sendiri, dia punya hope sendiri, harapan sendiri yang memang dia harus selesaikan di masa kuliahnya. Jadi itu yang bikin dia kayak agak lama. Kadang itu sih. Jadi jangan terlalu berambisius, jangan terlalu berpatokan sama teman-temannya, jangan terlalu berpatokan sama jalan yang dipilih teman-temannya. Itu agak susah sih. Karena setiap orang punya pribadi kan, pribadi masing-masing. Ya, setiap orang punya skill masing-masing, masalah masing-masing, dan kita nggak harus mengikuti jalannya. Tapi kita bisa ngambil pelajaran dari perjalanan orang lain kan. Jadi kalau kita mau jalan ini dan ada orang sebelumnya pernah lewat ini, bisa kita revisi lagi. Benar. Gitu kan, bisa kita pertimbangkan nih. Kalau dia pakai ini dulu, pakai motor ini nggak kuat, nanjak. Jangan kita pakai motor yang sama. Nah, gitu loh. Kalau di bidang ilmiah itu juga nggak boleh bang, plagiat.
plagiat ya. Kegagalan orang tuh bisa jadi referensi kita, tapi nggak boleh langsung dijebak. Gitulah. Kalau istilahnya praktikum tuh kan kita atau enggak di bidang penelitian dan sebagainya kita enggak dikasih kan untuk niru-niru jalan orang. Itu makanya kita cari titik lemahnya, bisa enggak kita dengan perbaiki di situ loh. Benar. Nah, itu sih buat teman-teman yang masih baru semester 1, 3, 5, 7, yang 9. Oke, dan seterusnya. Yang masih kayak ya bener sih, semester 9 juga. Maksudnya saya bilang saya semester 9 kan, tapi banyak teman-teman saya yang kayak belum nemu titik nyamannya. Belum nemu titik ternyamannya. Ayo, saya bilang cari jalan sendiri. Ambil motivasi dari jalan-jalan proses-proses orang lain gitu loh. Ambil dari proses-proses orang lain, kita resapi, ambil mana yang bisa diambil, resapi mana yang bisa diresapi, jadiin pelajaran. Semua orang berhak sukses dengan jalannya sendiri gitu. Makanya punya prinsip tidak ada pilihan yang benar atau salah, yang ada itu pilihan yang dipertanggungjawabkan dan dilalaikan. Saya mau mematahkan ubah pola pikir SMA yang fokus pada individu tapi fokus membangun bersama dan relasi. Itu kata-kata dari Kagara, dari Papan, teman-teman bisa lihat. Lupakan individu. Bahwa kita harus sukses bersama. Jadi kalau di SMA tuh kan asiknya. Kalau asiknya gitu kan lebih kayak mau duluan mana lebih duluan. Saya juara satu. Ada hadiahnya. Tapi di sini nggak ada istilah ranking 1. Nggak ada istilah ranking 1. Yang ada istilahnya ngulang atau lanjut. Itu sih yang bikin kesal tuh pas maba tuh ya. Gitu teman-teman banyak yang kayak pelit ilmu. Iya benar banget. Kan setiap orang kan punya kapasitas masing-masing dan kecepatan dalam meresapi sebuah masalah kan. Iya benar. Kadang kalau kita nanya sama teman-teman tuh kadang ada yang masih pelit lah. Takut tersalib padahal ya. Enggak juga gitu. Kita tidak bersaing di sini. Padahal jelas-jelas dalam agama Islam tuh kan manusia saling membutuhkan kan. Benar. Tapi bisa jadi yang pelit-pelit tuh enggak punya. Tapi kayaknya agama-agama lain juga mengajarkan toleransi. Benar. Untuk tidak pelit. Betul. Pelit apalagi pelit ilmu. Benar. Apa hukumnya orang menuntut ilmu dalam agama? Wajib. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu disebut apa? Mati syahid. Itulah. Itu sih yang harus benar-benar diubah sih. Pola-pola pikir kayak teman-teman yang masih pas di SMA kan. Kayak lu musuh gua gitu kan. Kita harus saingan. Saya harus lebih pintar. Kamu bodoh. Tidak membangun negeri. Enggak. Saya bilang negeri tidak dibangun oleh orang-orang pintar. Betul. Negeri dibangun oleh orang-orang yang peduli. Benar. Saya bilang sebisa mungkin buat teman-teman tuh kerjasamanya ditingkatkan. Kalau di SMA, kan memang pola pikir kita masih agak untuk mencari teman, mencari kesenangan semata. Ini yang sebenarnya kalau di kampus yang memang harus perlu ditingkatkan itu adalah relasi dan solidaritas. Kalau di SMA kita bestie, tapi kalau udah di dunia perkuliahan tuh bisa saya bilang udah bukan bestie lagi, tapi rekan. Ya benar. Tim kerja lah, rekan kerja, rekan saling support dan sebagainya. Itu sebenarnya perlu banget. Jadi dan yang masalahnya sih permasalahan anak muda. Asik. Permasalahan anak muda. Udah tua dikit. Kita udah tua. Iyalah, udah tua dikit lah. Udah di abnormal. Gen Z. Udah di abnormal kan. Seharusnya kan normal semester 8. Wah. Udah abnormal kan. Tapi masih kuliah. Itu loh. Makanya belum abnormal. Kan soalnya lagi ngerjain project dosen. Oh iya. Iya, oke, agak lama. Semua orang punya jalannya masing-masing. Cuma
saya lewat KLU mau ke Lombok Tengah gitu, agak lama gitu. Mau cari pengalaman. Cari pengalaman. Mau lihat-lihat yang cantik-cantik dulu. Enggak gitulah. Pemandangannya. Iya, pemandangan. Jadi sebisa mungkin saya serius nih, Pak. Iya. Buat teman-teman yang masih punya ambisi buat memang kalau di awal kan memang masih semangatnya. Kayak karena masih kayak masa transisi dari SMA menjadi mahasiswa ya. Karena dari siswa jadi mahasiswa gitu kan. Apalagi kan rata-rata anak SMA tuh motivasinya kuliah tuh kan sinetron kan, FTV kan. Waduh. Drama Korea. Makanya saya bilang sebisa mungkin jangan terlalu percaya diri untuk bisa bekerja sendiri lah. Benar. Sepintar apapun kamu, saya kasih tahu ya buat semua orang. Asik. Sepintar apapun kamu, nggak bakalan kamu bisa bekerja sendiri. Benar. Semua orang butuh orang lain. Bahkan presiden butuh 10 orang pemuda untuk mengguncangkan dunia, bukan 1 orang pendusta. Wah. Nah itu saya bilang, iya bener. Makanya saya bilang, sebisa mungkin buat teman-teman tuh jangan terlalu percaya diri. Bersikaplah untuk kita saling membutuhkan. Mungkin kayak kita, mungkin saya butuh ilmu teori komputasi dan sebagainya dari Sida, tapi di balik itu pasti Sida bakalan butuh banyak laptop. Oh enggak. Iya. Nah, pasti bakalan butuh kan? Bakal butuh instrumentasi gitu loh. Dan banyak kok yang opini-opini itu terpatahkan. Yang saya sudah saksikan banyak dari orang-orang yang merasa mampu bekerja sendiri dan akhirnya membutuhkan orang lain. Itu akhirnya ketika mau minta tolong orang lain agak sedikit canggung, harus melakukan ekstra harus usaha yang lebih. Beda kalau kita udah kayak kenal udah akrab, walaupun beda alur, beda jalur, beda arah, beda jalan menuju Lombok Tengah. Tapi ketika kita mau bertanya terkait minta tolong, mau nanya terkait gimana pemandangan di KLU, semua bisa kita jawab. Nah, cuman kalau minta tolong tahu adab. Iyalah. Iya, tahu etika kalau minta tolong. Iya. Jangan minta tolong ngasih. Oh ini minta tolong dong kerjain 10 soal terus tinggal jalan-jalan. Kan gitu. Siapa nih? Iya, itu kan umumnya. Umumnya. Manusia pada umumnya emang seperti itu. Minta tolong. Bukan salah satu pihak. Jadi nyuruh orang lain kerjain kerjaannya, akhirnya dia pergi liburan dan sebagainya. Kayak harusnya kalau minta tolong ya setidaknya ada di situ. Maksudnya kayak cuman diam kayak butuh minum kan, kopi, bersikap seharusnya. Kalau emang mau minta tolong terus mau ditinggal ya ada budgetnya. Iya kan. Iya sih, harus politis ya. Balik Bima harus pinter politis, Bang. Waduh, kayaknya gak usah singgung ke sana deh. Kan tidak mau balik Bima jadi politisi ya. Waduh, susah nih. Jadi itu sih buat teman-teman, kadang yang saya lihat adik-adik tuh sekarang yang enggak saya bilang 21, 20. Tapi adik-adik secara umum masih ada beberapa yang percaya diri bahwa bisa bekerja sendiri. Padahal tidak bisa. Kalau seandainya sama yang pintar bekerja sama, saling melengkapi, itu bakalan wah banget. Iya. Nah gitulah. Oke. Gini itu aja, udah terlalu panjang kita bicara. Bahas yang nggak penting. Sebenarnya itu bukan kita. Kayaknya kurang lepas. Kayaknya kalau dimatiin kameranya baru kita bisa bicara panjang lebar. Kalau matiin mic bisa sih. bicara Pak. Kayaknya nggak usah. Oke, lanjut. Ya nggak usah di-record lah. Mungkin itu aja ya. Mungkin ya bisa jadi hal yang bermanfaat buat semuanya. Kalau nggak bermanfaat ya udahlah. Dan coach terakhir satu-satu dari ente dulu. Oke, buat teman-teman yang coach harus bagus, harus berirama dong. Iya. Saya nggak punya quotes sih. Saya pengen melontarkan satu kalimat yang memang menjadi dasar saya, motivasi saya, motivator kuat saya. Asik. Jadi jika kamu berdiri di posisi sekarang tanpa kamu rencanain, kayak kamu kuliah di fisika, tapi kamu pas SMA nggak pernah berencana, atau salah centang lah atau sebagainya, percaya itu mungkin rencana Tuhan.
bisa jadi itu rencana Tuhan dan bisa jadi itu rencana orang tua sih. Benar. Saya percaya banget pas itu kayak pas ibu saya dulu pas masih SMA. Saya lihat kebetulan rajin ibadah kan ibu saya. Cuma anaknya aja yang agak belok dikit lah. Terus ibu saya sering bilang semoga anaknya bisa dikasih jalan yang lurus, baik. Oh ya. Jadi saya nggak pernah berencana buat masuk fisika, tapi mungkin itu rencana ibu saya. Ya. Rencana Tuhan untuk mengabulkan dari bagian dari doa-doa ibu saya. Ya. Ya mungkin saya percaya itu sih bang. Ya. Saya yakin nggak ada yang terjadi secara kebetulan, semua atas rencana Tuhan. Benar. Oke. Saya punya moto, yang moto ini saya tulis di skripsi saya ya kan, karena kan udah skripsian ya kak. Okay. Boleh dong ada moto ya, boleh dong ada moto. Saya merasa terhina sih. Saya punya moto yang saya tulis, tidak ada orang yang dikatakan gagal sampai akhirnya dia memilih untuk menyerah. Menarik ya. Oke, itu aja Hafiz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.